Kasus Guru Supriyani aniaya anak polisi dinilai janggal. Kasus Guru Supriyani aniaya murid yang merupakan anak anggota polisi di Sulawesi Tenggara dinilai janggal. Kejanggalan tersebut tidak hanya diungkap kuasa hukum Guru Supriyani dalam menghadapi tuduhan penganiayaan anak anggota polisi tersebut. Bahkan kepala sekolah tempat Guru Supriyani mengajar juga merasa janggal dengan tuduhan dilayangkan kepada guru honorer tersebut. Diungkap kepala sekolah tempat Guru Supriyani mengajar, yakni Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali mengatakan bahwa Guru Supriyani sudah 16 tahun mengajar. Oleh karena itu, Sana Ali paham dengan sosok Guru Supriyani yang lembut. Sehingga kepala sekolah kaget Guru Supriyani dituduh menganiaya murid. Di samping itu, Sana Ali merasa ada yang mengganjal dengan kejadian yang dituduhkan kepada Ibu Supriyani hingga dijebloskan ke penjara. Yang janggalnya ini yang dituduhkan itu pada saat kejadian semua guru ada di sekolah tapi mereka tidak melihat bahwa ada kejadian termasuk guru kelasnya itu sampai pulang anak itu tidak ada kejadian apa-apa di sekolah, katanya. Kuasa hukum Guru Supriyani juga mengungkap kejanggalan dalam kasus dugaan penganiayaan murid sekolah dasar, SD, di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Supriyani seorang guru honorer salah satu sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra dituduh menganiaya seorang muridnya pada Jumat, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengungkap sejumlah kejanggalan dalam peristiwa dugaan penganiayaan murid tersebut. Kami menemukan ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini. Contoh dalam dakwaan jaksa penuntut umum. JPU, korban dipukul menggunakan sapu sebanyak 1 kali. Saat dicocokkan dengan bekas luka korban rasa-rasanya janggal sekali. Ungkap Andri, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Selanjutnya, luka pada tubuh korban disaksikan oleh gurunya SNA dalam keadaan melepuh dan bukan luka pukulan sapu. Supriyani merupakan wali kelas 1B sedangkan korban kelas 1A. Kelasnya berbeda dan korban bukan anak perwaliannya. Kemudian, dalam dakwaan, waktu kejadian berlangsung pada pukul 10 WITA. Sedangkan Guru Li, wali kelas korban menegaskan pada jam tersebut kelas telah kosong. Murid sudah pulang ke rumah masing-masing. Ini tidak sesuai. Tidak sinkron karena keterangan wali kelas korban saat jam tersebut murid telah pulang. Pertanyaannya siapa yang dipukul? Tutupnya. Hotman Paris akhirnya turun tangan. Kasus guru honorer yang dipenjarakan orang tua murid oknum polisi. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya turun tangan terkait kasus guru honorer SD, Supriyani, yang menjadi tersangka dan sempat ditahan di lapas lantaran dituduh menganiaya muridnya, anak anggota polisi. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris ingin membantu dengan memberi pengawalan terhadap kasus Supriyani. Hotman Paris meminta agar keluarga guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara segera menghubungi tim 911 bantuan hukum miliknya. Hotman Paris pun sempat mengunggah sebuah tangkapan layar informasi mengenai kasus guru Supriyani ini. Dalam unggahannya di media sosial Instagram @hotmanparisofficial ia menuliskan sebuah keterangan, di mana dirinya meminta agar keluarga Supriyani bisa segera menghubunginya. Agar keluarganya hubungan tim Hotman 911, tulis Hotman Paris pada akun Instagram pribadinya yang diunggah Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Diketahui Guru Supriyani sempat ditahan di lapas perempuan setelah ditetapkan tersangka oleh pihak polisi. Kini, Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, menangguhkan penahanan Guru Supriyani, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Atas hal tersebut, Supriyani yang sebelumnya ditahan bisa keluar dari penjara. Dalam salinan dokumen yang diperoleh tribunnews.sultra.com, penangguhan penahanan Guru Supriyani tertuang dalam Surat Penetapan Nomor 110, Pen. Pit. Sushan, 2024, PN Adel. Surat ditetapkan di Andoolo, tanggal 22 Oktober tahun 2024, dengan tertanda Hakim Ketua Stevi Rosano serta 2 hakim anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo.
Pengesahan salinan sesuai aslinya oleh Panitera PN Andoolo, Muhammad Arfan, dengan cap dan stempel tertera. Menangguhkan penahanan terdakwa Supriyani SPD dengan syarat-syarat sebagai berikut. Tulis petikan surat penetapan tersebut. 3 syarat tersebut yakni terdakwa tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Selain itu, terdakwa sanggup hadir pada setiap persidangan. Disebutkan penetapan menimbang surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan penasehat hukum Supriyani pada tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tim kuasa hukumnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia atau LBH HAMI Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan menimbang bahwa terdakwa masih memiliki anak balita yang masih membutuhkan pengasuhan dari hidupnya. Tulis salinan penetapan PN Andoolo tersebut. Selain itu, terdakwa adalah seorang guru yang harus menjalankan tugasnya di Sekolah Dasar Negeri Baito. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa. Tulis surat tersebut. Memperhatikan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lanjutnya. Supriyani diminta uang damai 50 juta rupiah, usai dilaporkan pukul anak polisi. Seorang guru honorer asal SDN 4 Baito di Konawe Selatan, Sulawesi Utara, bernama Supriyani, diminta uang 50 juta rupiah agar bisa berdamai dengan keluarga murid yang melaporkannya. Diketahui, Supriyani, guru honorer asal SDN 4 Baito, berlokasi di Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sultra, viral di media sosial, lantaran ia dilaporkan atas tuduhan pemukulan terhadap muridnya. Adapun yang melaporkan Supriyani yakni orang tua siswa yang dikabarkan seorang anggota kepolisian. Supriyani sempat mendatangi rumah korban untuk meminta maaf, lalu kembali mendapatkan panggilan untuk pemeriksaan di Polsek Baito. Keterangan Supriyani pun masih sama, jika ia tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap murid tersebut. Menurut suami Supriyani, Katiran, istrinya diminta bermusyawarah bersama keluarga pelapor. Kami diminta musyawarah, tapi diminta 50 juta rupiah, dan tidak mengajar kembali agar bisa damai, ucap Katiran. Kami mau dapat uang di mana, Pak? Saya hanya buruh bangunan, terangnya. Sosok Supriyani, seorang guru honorer asal SDN 4 Baito, berlokasi di Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sultra, yang saat ini sedang viral di media sosial. Viralnya Supriyani lantaran ia harus merasakan dinginnya lantai di balik jeruji besi setelah dilaporkan oleh orang tua murid atas tuduhan pemukulan terhadap anak didiknya. Supriyani sudah menjalani karir sebagai seorang guru honorer selama kurang lebih 16 tahun. Sebelum tersandung kasus dugaan pemukulan ini, Supriyani hendak mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. 2024. Kendati demikian, dia harus mengurungkan mimpinya itu karena harus menjalani proses pidana. Adapun, Supriyani telah menikah dengan pria bernama Katiran yang bekerja sebagai buruh bangunan. Ia juga memiliki seorang anak yang masih bayi. Nasib pilu harus dirasakan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang saat ini harus mendekam di balik jeruji besi. Kondisi Supriyani berada dalam penjara tersebut lantaran ia dilaporkan orang tua murid atas tuduhan pemukulan terhadap anak didiknya. Mirisnya lagi, sosok yang melaporkan sang guru honorer tersebut adalah seorang polisi. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan viral di media sosial. Pasalnya, antara Supriyani dan keluarga terduga korban memberikan keterangan yang berbeda. Pelapor yang adalah orang tua korban mengaku bahwa anaknya dipukul hingga luka di bagian paha oleh Supriyani saat bermain di sekolah pada April tahun 2024 lalu. Sementara, Supriyani tidak pernah mengakui adanya pemukulan tersebut karena sedang mengajar di kelas yang berbeda dengan terduga korban. Kendati demikian, kasus dugaan pemukulan murid ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Saat ini, Supriyani ditahan sejak Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, dan kini berada di Lapas Perempuan Kendari. Sejumlah pihak terutama guru-guru di Konawe Selatan pun memberikan dukungan kepada Supriyani agar bisa mendapatkan keadilan.